Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak jamaah tadi Masjid Babus Salam yang sama-sama mengharap pada Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini, Sabtu tanggal 11 di bulan Juli 2026. Kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia rumah Allah pada sholat subuh berjamaah untuk melanjutkan kajian kita pembahasan tentang Al-Quran, yang pada kesempatan ini ayat yang akan kita baca, kita bahas masih surah Ali Imran ayat yang kelima, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق Allahul Azim. Saya baca ulang disertai penjelasan tajwidnya walaupun sekilasnya. Dengungkan, ya, tahan, nun bertasdid seperti itu bacanya. In atau an pun bisa ditahan dulu, dengung, ya. Gunnah namanya. Inna Allah tafhim. La-nya dua ketukan sama dengan lo-nya dua ketukan. Matobi'i atau manasli. La yakhfa, la yakhfa khikha. La yakhfa fa, ya, ditahan dua ketukan. Matobi'i fa bukan pa, gitu ya. La yakhfa alaihi syai'un. Tanwin domah menghadapi huruf fa, ya, ditahan samar-samar, ikhfa namanya. Syai'un fil arqam tafhim. Mati sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Ya. Filnya alif lam qamar, ya. Fil ardi wala fis sama. Ya. Lamnya tahan, samanya tahan. La-nya dua ketukan, fis samanya 5 ketukan. Itu. Inna Allah la yakhfa alaihi
syai'un fil ardi wala fis sama' huwallazi ujung lidah tempelkan ke gigi seri atas ya. Huwallazi dinya ditahan matabi yusawwirukum fil arham. Kalau berarti baca man ada disebut. Tapi jika tidak berarti matabi hanya dua ketukan ya. Fil arhami kaifa yasha, sama dengan yang atas bisa man wajib muttasil ya. Itu la man jaiz munfasil ya. Kalau sebelumnya man wajib, kalau ini man jaiz ya. Bisa dua ketukan, bisa 4 atau 5 ketukan. Jaiz boleh pilih, silakan. La ilaha illa ya. La ilaha illa, tekan huruf yang ada tasdidnya. Illa tertahan suara ya. Illa tahan la-nya dua ketukan man asli atau matabi. Huwal azizul hakim. Azizul hakim, al-aziz al-hakim ya. Wal aziz tahan dua ketukan zul hakim, berarti di situ panjang man arifis ya. Oke, baca sama-sama tuh waga. Inna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Baik, kita terjemahkan ya, kita bahas. Inna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, artinya sesungguhnya bagi Allah la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi Pak ya. Tidak ada yang tersembunyi alaihi kepadanya, kepada Allah syai'un sedikit pun Pak ya. Fil ardi yang ada di bumi wala fis sama ataupun yang ada di langit. Pokoknya baik di bumi maupun di langit, bagi Allah tak ada satupun yang tersembunyi Pak. Nampak berarti bagi Allah itu
Ya, kalau orang makhluk Pak, tersembunyi Pak, makanya disebut gaib Pak. Anu teninggal, anu teu katingali disebutnya gaib. Kita tidak melihat malaikat, tidak melihat Allah, berarti malaikat Allah bagi kita, bagi makhluk disebutnya gaib, tidak nampak, tidak kelihatan. Bagi Allah tidak, gitu Pak. Tidak. Bagi makhluk, bagi kita. Kenapa gaib bagi kita? Sengaja oleh Allah Pak. Ya, sengaja oleh Allah dihijab, ditutup supaya tidak bisa melihat Pak. Malaikat di sini Pak banyak. Kalaulah Allah membuka hijab kita bisa melihat malaikat Pak. Cuma oleh Allah dihijab, ditutup Pak dari pandangan kita. Termasuk jin. Gaib bagi makhluk di sini banyak jin Pak. Kalaulah kita bisa melihatnya banyak Pak. Apalagi di Bandung Cihampelas banyak Pak. Jia. Ya. Pokoknya Pak, jin itu tersembunyi dari pandangan manusia, tekan yang kali ujami. Sebetulnya kalau kita tahu, kita melihat di sini ada jin mengikuti kita, menyimak kita, ya, pembahasan kita. Tentu bagi jin Islam, jin Muslim, sebenarnya orang Islam, orang Muslim mengikuti kajian dia pun sama, mengikuti. Dalam surah jin kan gitu Pak, ketika Rasulullah baca Quran, sekelompok jin itu nyuruh Pak perwakilannya untuk menyimak bacaan Nabi, nanti disampaikan kepada mereka komunitas jin gitu Pak. Itu jadi kalau sekiranya Allah buka hijab kita bisa melihat jin Pak, sieun malaikat kamarasid, bukan nama itu. Yang ada sieun takut ya. Maka dari itu ditutup oleh Allah supaya tidak ada sedikit pun rasa takut Pak bagi manusia, takut melihat makhluk yang namanya jin. Nah, ya, Allah ya tidak ada baginya Pak, bagi Allah Pak, satupun yang ada di dunia ini, di langit ataupun di bumi tersembunyi ya, karena Allah memiliki ilmu Pak. Ilmunya Allah gitu maksudnya ya, bisa melihat siapapun dimanapun Pak ya, bisa melihat, bisa mengetahui, bahkan Pak ya, daun yang jatuh di kegelapan malam Pak, Allah tahu, Allah melihat Pak, gitu, Allah mengetahui. Itu ayat ini seperti itu Pak. Jadi mengingatkan kita tentunya ayat ini Pak, bahwasanya Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Itu intinya Pak. Oleh karena itu jangan merasa tidak dilihat, ditatap oleh Allah. Allah itu menatap, melihat kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, dan ada hitung-hitungannya gitu Pak. Ini yang hilang dari diri manusia Pak, merasa tidak dilihat oleh Allah. Sehingga maling Pak merasa tidak ada CCTV, enjoy ya gitu Pak. Gitu. Malah kan ditutup lagi ya, CCTV nanti Pak. Kesian gitu Pak. Maling gitu. Kesian ditangkap ditutupan hilang. Entah kubedan gitu Pak. Kesian bawa Allah maling gitu Pak. Jadi penjahat gitu Pak, penjahat tidak takut sama Allah. Soalnya tinggal di media sosial sekarang Pak ya, yang punya harta banyak, emas puluhan kilo gitu Pak, itu siapa ada teman, itu siapa makhluk, itu siapa Allah gitu, itu siapa khusus sama gitu, apalagi Allah di sini. Itu
ini harus terhujat, tertanam dalam jiwa kita. Apapun yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui, Allah menyaksikan, Pak. Dan Allah akan catat kebaikan dan keburukan kita. Lalu di akhirat nanti, Pak, ditimbang mizan, Pak, ditimbang di mizan nanti. Oke, kita lanjut ayat yang ke-6 pembahasannya ya. Walladzi yusawwirukum fil arham, huwa dialah Allah alladzi yusawwirukum, yang membentuk kalian ya, fil arham, di dalam rahim ya. Rahim bentuk jamak, arham rahim, rahim ya. Allah yang membentuk manusia di dalam rahim, baik itu ya jenis kelamin laki ataupun perempuan, Pak. Ada kepalanya ataupun tidak, ada tangannya ataupun tidak, itu Allah yang membentuknya ya. Jadi dari segi jenis kelamin, Allah yang menentukan, sini mah harus kelamin perempuan, sini mah harus kelamin laki-laki. Itu Allah, dialah Allah ya, yang membentuk ya manusia fil arham kaifa yasha ya, sesuai yang Allah kehendaki. Kumaha Allah, Pak, itu kumaha Allah itu teu aya paksaan gitu dari makhluk. Sebelum aya kan seorang ibu hamil, seorang suaminya, Pak, ingin anaknya itu perempuan, kalau baca Quran surah Maryam gitu ya. Gitu ya. Ketika diijabah jenis kelamin perempuan, bukan karena dipaksa oleh makhluk gitu, Pak. Itu kehendak Allah aja, Pak. Itu. Ya, lama ayah Allah dipaksa, di mana kedudukan Allah bisa dipaksa ya, gitu ya. Gitu. Jadi Allah tidak terpaksa untuk menjadikan makhluknya itu A ataupun B, C dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat, Pak, proses kejadian manusia di dalam rahim. Lihat Al-Quran surah 23 Ma'idah ya. Kaitannya dengan Allah telah membentuk manusia kalian, yaitu kita, di dalam rahim, Pak ya, di dalam rahim gitu ya. Kaifa yasha, sesuai yang Allah kehendaki, bagaimana yang Allah kehendaki. Lihat surah 23 Al-Mu'minun ayat 12. Bagaimana bunyinya Pak Suruh? Ayat 12-nya. Balaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Cukup satu ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad ya, wawunya disebut dengan wawu istinaf, lamnya dengan qad itu harfun taukid mudha'af, dua huruf taukid, lam dengan qad yang memiliki arti menyatakan sungguh, Pak ya. Sungguh Allah telah menciptakan al-insan, manusia, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Siapa yang dimaksud insan di sini? Yang dimaksud insan di sini siapa? Kita. Bukan. Dan sungguh kata Allah, kami telah menciptakan al-insan, manusia, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Siapa yang dimaksud insan di sini? Nabi Adam.
Sungguh Allah telah menciptakan Adam manusia pertama, ya, bahan bakunya dari saripati tanah, gitu maksud min sulalatin min tin. Adam diciptakan bahan bakunya dari tanah, Pak. Bukan dari tanah tembikar, Pak. Bukan Dari tanah tembikar yang sudah aman. Tanahnya tanah apa, Pak? Tanah lumpur, Iya. yang bau, Pak. Ada mah diciptakan apa, Pak? Min hamani masnun dalam Quran itu, Pak. Dari lumpur, Pak. Itu ada bahan bakunya, itu, Pak. Ya, dalam keterangan diambil tanah itu, Pak, dari timur, utara, barat, selatan, gitu, Pak. Ya, timur, barat, utara, selatan dikumpulkan, gitu, Pak. Maka lahir manusia di dunia ini berbeda-beda, Pak. Ya, berbeda-beda. Ada yang hidup mancung, berarti dari barat, gitu, Pak. Gitu, Pak. Ada rambut keriting, berarti dari timur, gitu, Pak. Ente, gitu, Pak. Itu, Pak. Dari Afrika yang hitam itu, Pak, dikumpulkan, gitu ya. Ada juga putar yang suka belanja terus, berarti dari tanah abang, gitu, Pak. Apa? Apa perbedaannya di ayat 12 surat Al-Siri sama Ar-Rahman ayat 14 ya? Walaupun insana min solsolin halqafon itu kan sama manusia itu diciptakan dari tanah tembikar. Nah kalau ini inti dari tanah. Iya. Kalau surah Ar-Rahman apa bunyinya? Walaupun insana min solsolin Apa solsolin? Ya, apa artinya? Diciptakan dari tanah tembikar. Kalau tidak salah. Coba lihat, Pak, apa sol-sol ini terlihat surah Ar-Rahman. Kita tahu. Dia menciptakan manusia dari tanah tembikar yang kering. Ya. Jadi menurut tadi itu apa? Tanah kering seperti tembikar, dari tanah tembikar. Tanah kering seperti tembikar. Iya. Jadi intinya tanah Diulang kali ya, Pak. kita. Sisi lain, ya, min hamai maksud dari tanah yang lembek, lumpur, itu berarti campuran, Pak. Ya. Tanah dari utara, selatan, timur, barat, Pak, tanah yang lembeknya, tanah yang keringnya, campuran, Pak, tadi. Makanya di dunia ini manusia itu macam-macam, walaupun, Pak, satu kepalanya kita ini tapi beda, rambutnya hitam sama hitam maksudnya, Pak, tapi di dalam isi kepalanya beda-beda, gitu, Pak. Sebab begitu bahan bakunya ada, gitu, Pak. Diciptakan memang manusia di dunia harus berbeda, gitu, Pak. Beda suku, bangsa, bahasa dan lain sebagainya, karakter, watak dan lain sebagainya lah, gitu. Ya. Mungkin kalau saya menterakhir yang kamu ini 12 ini sebenarnya kamu sebenarnya 13 ya, Ustaz. Kalau saya terangkan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini adalah manusia semuanya, karena nanti dia di 17-nya kemudian kami menjadikannya air mani. Jadi sebenarnya semua kita ini diciptakan dari saripati tanah, dari yang kita makan apapun itu, nah itu dia membentuk mani. Nah itulah jadi sebenarnya jadi manusia, karena ada kaitan itu juga dengan ayat 13-nya. Ya. Saya akan jelaskan, Pak. Saya akan jelaskan. Ya. Ulangi lagi. Surah Al-Mu'minun ayat 20 ayat 12 sampai 16. Ya. Ini ayat yang ke-12-nya menjelaskan tentang manusia pertama.
yang Allah ciptakan ada. Makanya di sini disebutnya al-insan. Insan itu Pak, sejarah manusia pertama. Ketika Allah menyebut insan, maka saat itu Allah melihat manusia di sini ada sejarah. Proses manusia pertama diawali oleh Adam. Udah Pak ya? Ada. Oke, baca yang ke-13. Nah, masuk. Sebab ini kaitannya dengan yang akan kita bahas sambungan dengan surah Ali Imran ayat yang ke-6. Ya. Tadi walaupun khalaqal insana min sulalatin min tin, terus summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian ya, ja'alnakum, kami jadikan kalian, kata summa ja'alnakum nutfah. Kemudian sini kepada kita. Kemudian kalian semua manusia, anak cucu Adam, termasuk saya, bahan bakunya tidak langsung tanah, tetapi dari nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu status air hina atau sperma, air mani. Air mani itu dihasilkan karena ada asupan, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Apa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu, Pak? Bisa berupa nabati atau hewani. Baik nabati ataupun hewani, semuanya tidak lepas berada di atas tanah dan makan sesuatu yang tumbuh dari tanah. Maka lahirlah istilah tadi Bapak saripat di tanah. Pada hakikatnya ya, yang kita pada hakikatnya kita semua awalnya, bukan awalnya ya, hakikatnya dari saripat di tanah tadi gitu. Cuma prosesnya yang beda. Kalau kita mah langsung kalau kita mah dari status air hina, sperma, ya. Kalau ada mah bukan status air hina tapi langsung dari tanah gitu. Bisa dipahami nggak Pak? Al-insan tadi masuk kepada Adam, manusia pertama. Kalau ayat yang kedua 13 ini adalah konteksnya kepada kita, anak cucu Adam, diciptakan dari status air hina atau status sperma, di mana ribuan Pak ya, seribuan calon pijelemaeun bersaing Pak, ketika menyatu bersatu dengan ovum atau induk telur tadi Pak. Itu yang menang, inilah kita Pak, pemenangnya Pak. Yang lain kalah gitu Pak. Yang lain kalah. Jadi kembali nyambungkan dengan Bapak, memang hakikatnya ini yang hadir di sini Pak. Hakikatnya semuanya dari saripati tanah, cuman Pak ya berapa ya sumbernya, maksudnya bahan bakunya, maksud saya bahan bakunya adalah status air hina. Kalau kita min nutfah ya, setelah nutfah apa Pak ayat kelanjutan Pak? Fakholak nutfatah, terus menjadi alaqah Pak. Berapa lama dari nutfah ke alaqah berubahnya? Apa itu nutfah tadi? Saripat. Nutfah itu status air hina. Kalau alaqah segumpal darah. Berapa lama dari nutfah status air hina menjadi segumpal darah, menjadi alaqah? Dalam hadis arba'ina yauman, 40 hari Pak. Perubahan itu 40 hari.
dari status airina, anggap aja dari malam ini Bapak hubungan badan, masukkan sperma ke hidup telur, nanti 40 hari kemudian kalau jadi dijelmaan di manusia berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Nempelnya di mana? Di dinding rahim, di koroni makib, di tempat yang kokoh yaitu rahim yang ada pada perempuan, itu ada laki-laki rahimah ya, itu 40 hari. Makanya apa ya, manusia itu tidak lepas untuk mengukur perubahan itu Pak, usia 40. Lamun jelema tos 40 Pak ya, tidak ada perubahan sikap dari segi ekonomi Pak, perilaku ya Pak, 50-50, bisa langsung sul khotimah Pak atau husnul khotimah setelah 40 tahun. Jadi bisa dilihat dari usia 40 tahun, bisa terlihat dari segi ekonominya, sudah jelas kerjanya Pak, sudah jelas dia punya istri, punya pasangan atau tidak usia 40. Kalau lebih dari 40 tos sedang apa ya, bisa langsung, bisa tidak Pak, bisa 14 sampai kali Pak. Orang yang enggan nikah atau orang yang tidak nikah kalau sudah lebih dari usia 40 tahun bisa sampai mati tidak punya pasangan kalau sudah lebih dari 40 tahun gitu Pak. Banyak contoh Pak, kalau sudah yang tidak menikah Pak kalau sudah lebih dari 40 tahun itu ya, yang artinya yang sudah lebih dari 40 tahun ya tidak menikah bisa sampai mati tidak menikah itu Pak, sebab diukur dari perubahan Pak, perubahan ya, termasuk kedewasaan Pak. Ini usia 40 matang pokoknya, usia 40 Pak, usia dari segi karir Pak, dari segi ya dan lain sebagainya Pak, itu sudah ada di atas gitu Pak, sampai 50 nanti Pak, ya 40, 50 ya sebelum 60 lah. Kalau sudah masuk ke 60 mulai landai ya, landai turun dari segi semangatnya, semangat mencari rezekinya sudah mulai berubah. Termasuk juga dalam hal pikiran, daya tangkap sudah mulai hilang Pak, pohon gitu. Penyakit sudah mulai Pak, daratan gitu Pak, usia 60 gitu. Jadi puncak itu usia Pak, kesuksesan itu mulai 40 ya, arba'ina syahada, surah Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya itu Pak. Usia 40 arba'ina sana. Jadi usia Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40. Usia yang matang 40. Jadi untuk melihat mengukur kesuksesan manusia tinggal di usia 40. Dan mencan boga imah-imah aja gitu Pak. Gitu Pak. Bisa alamat Pak sampai mati terbuka imah gitu, lalu terpaksakan Pak gitu Pak, lalu terbuka pasangan bisa alamat terbuka pasangan, lalu dipaksakan nikah gitu Pak, sebab motivasi apa kurang gitu Pak. Kalau sudah lebih dari 40 Pak beda apa ya, remaja apa Pak, Rata-rata, tapi tidak semuanya seperti itu. ya kan tadi tim-tim di atas saya bisa langsung, bisa kalau benar. Prabowo jadi presiden usia 70 tahun. Jadi pokoknya itu bisa langsung, bisa juga kalau dipaksakan harus bisa, tergantung. Cuma banyak contoh gitu, banyak kejadian gitu. Ya, itu Pak ya. Jadi perubahannya itu dari nutfah ya ke alaqah itu 40 hari. Ya, berarti sebulan 10 hari itu Pak, 40 hari. Kemudian berubah lagi Pak. Berdasarkan ayat itu, setelah nutfah, setelah alaqah apa menjadi mudghah. Apa itu mudghah?
Segumpal daging. Perubahannya 40 hari Pak, 40 hari. Itu Pak. Setelah mudghah apa Pak? Ulang. Idomah menjadi tulang Pak. Itu Pak, 40 hari lagi perubahannya. Setelah tulang jadi apa Pak? Fakasawna idomah lahma, dibungkus tulang-tulang itu oleh daging. Fa'ansha'nahu khalqan akhirnya apa? Dibentuklah apa? Makhluk sempurna, ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya, ada perutnya, membentuk oleh manusia Pak. Gitu. Usia berapa hari itu Pak? Usia berapa hari itu Pak? 40 ya kali 4 Pak, 160 hari Pak. Itu jadi berubah Pak. Nah, ketika sudah terbentuk sempurna, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya Pak, disitulah Pak ditiupkan ruh oleh Allah lewat malaikat. Jadi malaikat yang meniupkannya atas perintah Allah, dan ditetapkan beberapa ketetapan, rizkinya, ajalnya, kematiannya ditetapkan Pak. Ya, termasuk bahagia atau celakanya ditetapkan pada usia 4 bulan Pak, kurang lebih gitu Pak. Itu proses kejadian dan disempurnakan oleh Allah Pak, bentuk tubuhnya. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, di dalam rahim sesuai yang Allah kehendaki, pada laki pada perempuan kumaha Allah. Gitu. Ini Pak, perubahan manusia kita semua ketika di dalam rahim Pak. Berapa lama berada dalam rahim Pak? Normalnya 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari Pak. Ada yang kurang dari itu, ada yang 7 hari disebut dengan prematur, ada yang lebih dari 9 bulan 10 hari ada. Bahkan akhirnya bisa diatur iraha bae gitu, dengan cara sesar gitu Pak. Itu tergantung kemauan manusia gitu. Ibu gitu. Jadi jamaah sekalian berada di dalam rahim selama kurang lebih dalam kandungan ibu itu 9 bulan 10 hari umumnya rata-rata. Borojo keluar Pak. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah pula yang mengeluarkan kalian, kita ini manusia, min butuni ummahatikum, dari butun perut, butun sebutun bagi istilah sebutun butun bahasa Arab, dari perut, min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sedikit pun ketika lahir itu di mana Pak, oleh siapa bidannya, kenapa ketika lahir dia seorang bayi atau janin, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui satu. Tetapi Allah memberikan bekal supaya bisa mengetahui lahirnya di mana, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, siapa yang bidannya, menolongnya. Ada Pak, Allah memberikan bekal pengetahuan. Itu waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ini bekal Pak, bekal pengetahuan. Ini ya, tidak sedikit orang yang tidak mendengar tapi tahu lewat mata. Tidak sedikit orang yang tidak melihat, tidak mendengar tapi tahu hati. Itu Pak. Orang buta tahu ini 1000, ini 5000, itu Pak.
Ini mah 10.000, ini 20. Coba. Ini Pak. Dan ini tidak melihat. Apalagi ini fungsinya bukan untuk mengetahui. Ini Pak, hati. Tujuan apa Pak? Allah menciptakan manusia diberikan bekal sama, basar dan hati. La'alakum tasyurun, supaya kalian itu bersyukur atas anugerah Allah diberikan ini dan. Tapi pada kenyataannya wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur, berterima kasih. Wujudnya tidak sedikit orang yang diberikan ini tapi tidak mau mendengar kebenaran, Pak. Tidak sedikit orang yang diberikan mata melihat tapi tidak melihat kepada kebenaran atau kepada ayat-ayat Allah. Jarang diperlihatkan matanya kepada ayat-ayat Al-Quran gitu, berarti itu syukur. Pada yang namanya syukur itu adalah sarful abdi jami'a man sarful abdi jami'a man amallahi ilaihi ma khuliqa li ajli. Syukur itu mentasarufkan semua potensi pemberian dari Allah sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Allah memberikan ini supaya kita mendengar kebenaran Allah berikan ini supaya ini diperlihatkan kepada ayat-ayat Allah. Allah berikan ini supaya senantiasa ingat kepada Allah lewat hatinya, Pak. Tujuannya begitu, Pak. Cuma tadi dia sedikit di antara manusia yang pandai bersyukur, berterima kasih. Padahal jelas jaminan Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Sebaliknya jika kufur, Allah akan mengazabnya. Tidak sedikit orang yang selalu membaca Al-Quran, ya, membuktikan ayat la in syakartum Ibrahim ayat 7, tidak sedikit orang yang senantiasa matanya melihat Al-Quran, orang yang selalu baca Al-Quran, Pak. Penglihatannya itu Pak jelas, baik eces sampai usia tua, tengah kacamata. So, tinggal orang-orang yang saat ini sepuh yang senantiasa baca Quran, Pak, tengah kacamata. Beda saya budak ayeuna anu lahina kamari, Pak. Itu berarti, Pak, matanya tidak dipakai bersyukur kepada Allah, tidak melihat ayat-ayat Allah gitu. Paham Pak ya? Jadi tidak sedikit orang yang bersyukur dengan mata, banyak melihat ayat-ayat Allah. Allah eceskan, Allah begraskan, Pak. Allah jelaskan penglihatannya, bisa melihat huruf A, B, C, D walaupun usia senja, usia yang sudah tidak muda lagi, Pak. Gitu. Ini renungan buat kita, Pak ya. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, Allah senantiasa bersyukur dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian akhir, la ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada zat yang wajib disembah illa huwa, kecuali dia, kecuali Allah. Ya, jadi ya di sini ya huwa berupa isim dhamir, tidak kelihatan Allahnya, Pak. Dan memang Allah tidak kelihatan. Maksudnya tidak kelihatan illallah gitu misalkan, tidak kelihatan. Illallah kecuali dia, pokoknya dia itu siapa? Allah yang selalu melihat kita walaupun kita tidak melihatnya gitu. Siapa Allah itu? Al-Aziz, Al-Hakim. Allah itu Maha Perkasa, Maha Bijaksana gitu, Pak. Maha gagah, luar biasa gitu, Pak. Maha berkuasa, Maha Perkasa itu Al-Aziz, sifat Allah ya. Al-Hakim juga bijaksana gitu, Pak.
tidak menuntut seseorang di luar batas kemampuan. Bijaksana, Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah. Terus jika orang itu nuntut ke anak kan, tidak memaksa, sesuai dengan kapasitasnya, bijaksana ya. Di Allah itu punya sifat, salah satu di antaranya Al-Aziz, Al-Hakim, Maha Perkasa juga Maha Bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Sudah saja mungkin Pak ya, insyaallah kita akan masuk ke ayat yang ke-7 pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan usia sehat walafiat dan senantiasa dibimbing oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Ghafir ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mubin ya Hasim ya Jalil ya Karim ya Rahim ya Mujib ya Wasir ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Mu'iz ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Wali ya Madid ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddir ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Rahim ya Karim ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab
Ya Malikal Mulki Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim Ya Jami, Ya Wali Ya Mu'min, Ya Mani Ya Allah, Ya Afi Ya Nur, Ya Ali Ya Badi, Ya Baqi Ya Waris, Ya Rashid Ya Shakur, Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika mu'azzimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna jannata bil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama dan membacakan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.